Untuk tips ininya Pak, cara mancingnya Pak, tekniknya Pak. Sebenarnya kalau teknik mancing itu tergantung arus sebenarnya. Tergantung arus. Kadang saya pakai gantung, kadang pakai glosor kalau orang-orang bilang. Dasaran Pak, dasaran ya. Itu pun sebenarnya tergantung dari jarak jangkauan atau target rumpon yang akan kita target. Kalau memang rumponnya jauh ya mau tidak mau kita harus lempar. Walaupun memang saya secara pribadi kurang senang dengan teknik umbul, pakai umbul karena memang karakter gempol itu arusnya cenderung deras, sehingga memang akhirnya cuma pakai feeling saja. Ketika kita lempar, si udang tersebut, si umpan tersebut mendekati rumpon yang akan kita tuju. Intinya seperti itu. Tapi memang syaratnya harus kita rajin mainin udang, karena saya memang lebih seneng kalau orang sini bilang itu ngelicir. Ngelicir itu berarti kita udang itu kita mainkan. Oh, teknik jemput bola ya Pak? Iya, saya lebih hobi menggunakan teknik itu daripada joran di tenggar itu kita pasang, kemudian kita narik, itu kayak sensasinya itu kurang. Angler sejati itu akan lebih senang ketika kemudian mendapat ikan itu, kita tahu prosesnya, kita tahu bagaimana kemudian ikan itu akan makan. Jadi tidak hanya sekedar strike kemudian ikan naik, tidak hanya seperti itu, tapi lebih dari itu. Kita cari ikan, kemudian ketika ikan makan, gleb, kita rasakan. Nah, glebnya itu yang akan susah dibeli di pasar, bikin jantung itu langsung berdegup kencang gitu kan. Terus selain itu, kalau memang kita sudah terbiasa dengan teknik licir, kita teknik nutul, kalau orang-orang Cirebon bilang nutul gitu kan. Teknik nutul itu kelebihannya itu adalah kita bisa menganalisa, kita bisa memprediksi ikan yang makan itu akan berapa kilo. Ikan kecil kah, ikan sedang kah, atau ikan babon. Dari cara makannya ikan itu kita bisa sudah memperkirakan, oh ini kan kira-kira di bawah sekilo, oh ini kan kira-kira di atas sekilo, oh ikan ini kira-kira di atas 2 atau 3 kilo. Kita sudah bisa memprediksi hanya dari cara makannya ikan. Mantap. Ikan nyedot udang itu kita sudah bisa memprediksi, selap. Itu kita bisa memprediksi, ini bakal besar ikannya. Oh ini kecil. Oh ini yang makan umpamanya tompel. Oh ini yang makan umpamanya sembilang. Oh ini yang makan umpamanya kerapu. Kita akan bisa membedakan. Oh, berarti udah tahu ya Pak? Oh iya. Dari cara makan ikannya udah tahu ya? Ya, cara makan umpan ketika udang itu dimakan ikan. Kalau memang kita sering nutul, sering licir, dan kita sering dapat, kita mesti akan bisa membedakan bagaimana hasilnya. Maksudnya hasilnya itu, oh umpan kita akan dimakan oleh kakap. Oh ukurannya berapa, kita akan sudah bisa memprediksi, walaupun mungkin itu prediksi gitu kan, bisa jadi salah. Tapi minimal kita sudah bisa memprediksi, oh ikan ini akan dapatnya di bawah 1 kilo. Oh ini ikan yang makan paling kira-kira ikan setengah kilo. Oh ikan ini kita makan selepnya agak kerasa tapi sedikit, oh paling ikan-ikan di atas kilo. Tapi begitu dup, banter sampai kadang tangan itu geter, wah itu mesti akan babon besar. Oh mantap. Apalagi kalau kemudian oh ini makannya umpamanya hanya langsung lari, oh palingnya tompel gitu atau kerapu. Berarti bisa dibedakan ya Pak? Bisa dibedakan. Kalau ya? memang sering mancing, insya Allah bisa membedakan, oh ini tarikan apa gitu. Hanya dari cara makan ikan. Oke. Kalau untuk spotnya Pak, biasanya Mas Arif kalau mancing di rumpon Ranggon seperti ini, biasanya tempat favoritnya itu posisinya di mana Pak? Jadi gini sebenarnya, ikan kakap itu adalah ikan rumpon. Ikan kakap itu identik dengan rumpon. Jadi kalau kita mau mancing ya sebenarnya kita harus mencari rumpon, gitu kan. Kita harus mencari rumpon. Rumpon itu ya bisa berupa bambu-bambu. Ranggon ini dari bambu-bambu yang ada ini yang menjadi tiang-tiangnya atau saka-sakanya itu juga rumpon. Tapi kita kan tidak hanya terpaku di situ. Terkadang karena namanya kali, terkadang banyak yang hanyut, kemudian airnya berhenti, entah batang kayu, entah batang apa gitu kan, kemudian menjadi rumpon. Nah walaupun tidak terlihat, nah itu memang menjadi tantangan kita selaku angler untuk mencari rumpon tersebut dengan cara tadi ngelicir. Jadi kita rajin lempar, kita rajin uncal, nanti dengan sendirinya dilalah kita akan ketemu rumpon-rumpon tersebut. Jadi itu kelebihan dari teknik ngelicir.
Tidak kalau kita hanya sebatas tenggar, lempar, tenggar, kita nggak tahu. Posisi Kita ikannya di ya mana ya, posisi umpan kita mendekati rumpun atau tidak. Pak? Oh, oke, Seperti siap, itu. siap, siap. Nah, tips untuk pemancing pemula, Pak. Ini, Pak. Untuk teman-teman biasanya ini soalnya banyak yang nanya khususnya di yang mancing di Ranggon Ujung. Karena Pak Sarip udah terkenal banget, biasanya banyak yang nanya, Pak. Pak Sarip itu teknik mancingnya seperti apa? Kenapa sering dapat? Tipsnya apa aja untuk teman-teman angler yang lain? Bicara tips kalau mancing itu usahakan kita rajin uncal, rajin melemparkan umpan. Di sini kita sudah semenit, 2 menit, 3 menit tidak ada, kita geser. Semenit, 2 menit nggak ada, kita geser terus seperti itu. Yang dekat nggak ada, kita ganti lempar. Gitu. Nah di sini memang tentunya penggunaan timah pemberat itu sangat berpengaruh sekali terhadap teknik mancing. Makanya di sini kemudian saya mungkin bisa lebih dekatkan Mas Haji. Di sini saya menunjukkan ada 3 macam ukuran timah pemberat, timah